Oke teman-teman, kali ini kita akan berbicara tentang Piala Asia U23 yang akan digelar pada April 2024 mendatang di Qatar. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa ada 4 wakil asal Asia Tenggara yang lolos ke putaran final atau fase grup Piala Asia U23 2024. Yang pertama adalah Indonesia, dan yang kedua adalah Vietnam, yang ketiga adalah Malaysia, dan yang terakhir ada tim nasional Thailand U23. Keempat negara ASEAN ini akan menjadi wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada bulan April 2024 mendatang di Qatar. Mari kita simak perjuangan mereka lolos ke putaran final. Indonesia sendiri di babak kualifikasi Piala Asia U23 2024 ini tergabung di grup K. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa laga grup K ini berlangsung pada September 2023 lalu. Indonesia kala itu keluar sebagai pimpinan klasemen grup K dan otomatis lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Di babak kualifikasi, khususnya di grup K, Indonesia satu grup dengan Turkmenistan dan juga Taiwan, di mana hanya ada 3 tim saja di grup K ini. Dan di laga perdana, Indonesia sukses menghajar Taiwan dengan skor 9-0. Dan di laga kedua grup K di babak kualifikasi, mereka sukses melawan Turkmenistan dengan skor 0-2, hingga pada akhirnya Indonesia keluar sebagai pimpinan klasemen grup K. Sedangkan Turkmenistan U23 gagal lolos ke putaran final Piala Asia U23. Dan di Piala Asia U23 2024 mendatang, Indonesia ditempatkan di grup A bersama Yordania, Qatar, dan juga Australia. Sebagai informasi tambahan teman-teman, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa Qatar adalah tuan rumah Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan bagaimana dengan Vietnam? Vietnam memulai perjuangannya ke Piala Asia U23 2024 melalui jalur grup C. Kali itu Vietnam berstatus sebagai pimpinan klasemen grup C, maka dari itu dia otomatis lolos ke fase grup Piala Asia U23 tahun 2024. Di babak kualifikasi, Vietnam tergabung satu grup bersama Yaman, Singapura, dan juga Guam U23. Dan di laga perdana, grup C, kualifikasi Piala Asia U23 2024, Vietnam langsung menghajar Guam dengan skor 6-0. Setelah sukses menghajar Guam tanpa ampun, di laga kedua mereka sukses menang tipis atas Yaman dengan skor 0-1. Dan di laga terakhir, mereka ternyata hanya bermain imbang melawan Singapura U23 dengan skor 2-2. Hasil ini membuat Vietnam lolos ke Piala Asia U23 tahun 2024 ini. Dan di Piala Asia nanti, Vietnam ditempatkan di grup D bersama Kuwait, Uzbekistan, dan juga Malaysia U23. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang tim nasional Malaysia. Malaysia di babak kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2024 tergabung di grup H. Mereka bersama Thailand, Filipina, dan juga Bangladesh. Seluruh laga grup H digelar di Thailand. Thailand menjadi tim tuan rumah. Dan tadi di grup C, Vietnam menjadi tuan rumah, dan di grup K tadi yang menjadi tuan rumah adalah Indonesia. Dan di grup H ini, Thailand menjadi tim tuan rumah, dan ada 3 wakil Asia Tenggara, yaitu Thailand, Malaysia, Filipina, ditambah satu lagi negara Asia Selatan, yaitu Bangladesh. Di laga perdana, Malaysia sukses menghajar Bangladesh dengan skor 2-0. Setelah sukses menghajar Bangladesh dengan skor 2-0, di laga kedua mereka menghadapi Filipina. Lagi-lagi Malaysia menang dengan skor yang cukup telak, yaitu 4-0. Dan di laga terakhir grup H, Malaysia ternyata kalah dari tim tuan rumah Thailand U23 dengan skor tipis 1-0. Berstatus sebagai runner-up grup H membuat Malaysia harus bersaing dengan runner-up grup lainnya. Dan ternyata Malaysia sukses masuk dalam 4 tim runner-up terbaik di kualifikasi Piala Asia U23 2024 setelah menempati posisi 4 di papan klasemen, yang artinya Malaysia pada akhirnya lolos ke putaran final atau fase grup Piala Asia U23 2024. Dan inilah teman-teman
Tim-tim yang lolos melalui jalur runner-up terbaik ada Kuwait U23, Tajikistan U23, Cina U23, dan yang terakhir ada Malaysia U23. Cukup mengejutkan ada nama Iran di sana yang tidak lolos ke Piala Asia U23 2024. Dan yang terakhir, negara ASEAN yang lolos yaitu adalah tadi sudah kita bahas di grup H ini, yaitu Thailand ya. Thailand satu grup dengan Malaysia di grup H ya. Di grup H Thailand, Malaysia, Filipina, dan juga Bangladesh U23. Dan di laga perdananya Thailand langsung menghajar Filipina U23 dengan skor 5-0. Dan di laga kedua mereka menghajar Bangladesh dengan skor 0-3. Dan di laga ketiga mereka sukses mengalahkan Malaysia tadi dengan skor 1-0. Hasil ini jelas membuat membuat Thailand menjadi pimpinan klasemen grup H dengan poin sempurna yaitu 9 dan lolos ke putaran final atau fase grup Piala Asia U23 2024. Dan di Piala Asia di putaran final Thailand U23 ditempatkan di grup C. Mereka satu grup dengan Arab Saudi, Irak, dan juga Tajikistan. Sedangkan Malaysia tadi teman-teman ditempatkan di grup D bersama Kuwait, Uzbekistan, Vietnam, dan juga Malaysia. Oke teman-teman, bisa kita lihat bahwa di babak di Piala Asia U23 2024 ini ada 4 wakil Asia Tenggara, Indonesia, Vietnam, Malaysia, dan juga Thailand. Dan mereka melalui babak kualifikasi dengan cukup lancar. Kita ketahui bersama ada 3 wakil ASEAN yang berstatus sebagai juara grup di kualifikasi, yaitu Indonesia, Vietnam, Thailand. Sedangkan satu lagi wakil Asia Tenggara berstatus sebagai salah satu runner-up terbaik di babak kualifikasi, yaitu Malaysia. Indonesia sendiri nanti akan tergabung di grup A, bukan grup yang mudah, karena terlebih Indonesia menjadi salah satu tim debutan di ajang ini. Menarik untuk kita tunggu, apakah Indonesia akan lolos ke babak 8 besar. Mengingat lawan-lawannya bukanlah tim yang mudah, ya seperti Yordania, Qatar, dan juga Australia merupakan tim kuat lainnya. Tapi Indonesia juga tidak bisa dianggap sepele, karena Indonesia juga memiliki kualitas yang mumpuni di kategori U23 ini. Sedangkan Vietnam yang sudah sangat berpengalaman di ajang ini, Vietnam sendiri akan menjadikan ajang ini menjadi penampilan keempat mereka di kompetisi U23 Piala Asia. Vietnam sendiri dijagokan untuk lolos ke babak gugur, mengingat pengalaman mereka sebelumnya mereka sering lolos ke babak 8 besar, bahkan pernah lolos sampai ke babak final pada tahun 2018 lalu. Sedangkan Malaysia di grup D Piala Asia U23 2024 tentu berstatus sebagai tim kuda hitam, karena Malaysia masih cukup kesulitan bersaing di ajang Piala Asia U23 ini. Dan Thailand sendiri juga dijagokan lolos, walaupun mereka termasuk di grup yang sulit, tetapi Thailand diprediksi bisa mengatasi perlawanan Tajikistan dan juga Irak, bahkan Arab Saudi, dan diprediksi akan lolos ke babak selanjutnya atau fase gugur. Sebagai informasi tambahan teman-teman, bahwa Piala Asia U23 2024 ini diikuti total 16 tim atau 16 negara yang terbagi dalam 4 grup. Jadi setiap tim yang lolos dari fase grup, masing-masing dari grup akan ada 2 tim dengan peringkat terbaik yang akan otomatis lolos ke babak 8 besar. Yang artinya format Piala Asia U23 ini masih mirip dengan format Piala Asia Senior sebelumnya, seperti Piala Asia 2015, di mana di putaran final hanya ada 16 tim peserta, dan masing-masing 2 tim teratas di masing-masing grup akan lolos ke babak 8 besar, kemudian ke semifinal dan juga ke final. Jadi target yang ditetapkan oleh Erick Thohir atau PSSI kepada Sintayong sebetulnya tidaklah sulit ya, mengingat Vietnam dan juga Thailand sebelumnya pernah lolos ke babak 8 besar. Oh ya teman-teman, sebagai informasi tambahan bahwa Piala Asia U23 2024 ini merupakan Piala Asia U23 edisi ke-6. Sebelumnya, Vietnam dan juga Thailand ini selalu tampil di ajang Piala Asia U23 ini dengan catatan 5 kali penampilan, dan juga Thailand sudah 5 kali tampil. Jadi di tahun 2024 ini adalah penampilan ke-6 mereka, yang artinya mereka selalu ikut di ajang Piala Asia atau selalu lolos ke putaran final Piala Asia U23. Sedangkan Malaysia sudah 3 kali tampil di ajang Piala Asia U23 ini, dan Indonesia baru kali ini. Dan pencapaian terbaik
dari wakil Asia Tenggara di ajang Piala Asia U23 ini tidaklah mengecewakan seperti Vietnam yang pada tahun 2018 lalu Piala Asia U23 2018 yang berlangsung di Cina, Vietnam sukses menjadi runner-up. Malaysia tahun 2018 lalu sukses lolos hingga babak 8 besar, dan juga Thailand pencapaian terbaiknya yaitu di Piala Asia U23 2020 yang lolos hingga babak 8 besar. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi, target yang diberikan Erick Thohir kepada Sintayong sebetulnya tidak berat-berat amat, mengingat 3 negara ini sebelumnya sudah pernah lolos ke babak 8 besar, bahkan Vietnam sudah pernah lolos sudah pernah menjadi tim runner-up di ajang ini dengan mengandalkan pemain muda lokal mereka. Ya tentu yang 3 negara ini di ajang U23 tidak banyak-banyak amat menggunakan pemain keturunan atau naturalisasi, terlebih Vietnam yang mengandalkan 100% pemain lokal mereka di U23 edisi sebelumnya. Maka dari itu, semoga saja Indonesia, Sintayong bisa memenuhi target yang diberikan PSSI, walaupun tadi seperti yang sudah kita lihat Indonesia berada di grup A bersama tim tuan rumah, tetapi peluang itu tetap masih terbuka. Oke, menarik untuk kita tunggu teman-teman bagaimana pencapaian 4 negara ini nanti di ajang Piala Asia U23 2024 ini. Semoga saja keempat-empatnya lolos ke fase gugur, dan semoga saja Indonesia bisa melangkah lebih jauh di ajang Piala Asia U23 2024 ini. Oke teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.